Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu metode dua fase. Metode dua fase adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah program linier dengan fungsi tujuan meminimumkan dan kendalanya bentuknya persamaan yang lebih dari. Nah, metode dua fase ini dilakukan dengan dua tahap, makanya disebut sebagai metode dua fase atau dua tahap. Nah, tahap yang pertama kita lakukan dengan meminimumkan variabel buatan. Kalau cuma satu variabel buatan, berarti kita minimumkan satu variabel buatan. Tetapi kalau terdapat lebih dari satu variabel buatan, berarti fase pertama atau tahap pertama yang kita lakukan adalah meminimumkan jumlah variabel buatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk dengan contoh. Nah, contoh berikut ini sudah pernah kalian kerjakan dengan menggunakan metode Big M. Sekarang mari kita kerjakan dengan menggunakan metode dua fase. Langkah yang paling utama di fase pertama adalah mengubah bentuk program linier ini menjadi bentuk baku. Nah, prosesnya sama seperti pada metode Big M. Kita mulai dengan membuat fungsi kendala dengan ketentuan tiap persamaan kita kurangi dengan variabel surplus, lalu kita tambahkan dengan variabel buatan. Mulai dari persamaan yang pertama, kita buat persamaan yang pertama 2x1 tambah x2 kita kurangi dengan variabel surplus S1 ditambah dengan variabel buatan R1 tidak lebih dari ya, sudah sama dengan 14. Kemudian yang kedua x1 ditambah x2 kurang dari S2 kurangi variabel surplus ditambah dengan variabel buatan kedua sama dengan 12. Kemudian yang ketiga x1 ditambah 3x2 kurangi variabel surplus ketiga ditambah dengan variabel buatan ketiga sama dengan 18. Nah, kemudian dari sini kita bisa peroleh R1, R2, dan R3. R1 kita peroleh dari persamaan pertama, R2 kita peroleh dari persamaan kedua, dan R3 kita peroleh dari persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 1 kita dapat R1 sama dengan 14 dikurangi 2x1 dikurangi x2 ditambah s1 ya. Kemudian R2 itu sama dengan 12 dikurangi x1 dikurangi x2 ditambah s2. Kemudian R3-nya itu sama dengan 18 dikurangi x1 dikurangi 3x2 tambah s3 ya. Ya, 3 persamaan ini didapat dari sini ya. Jadi R1 sekian, R2 sekian, dan R3 sekian. Nah, kemudian fase yang pertama kita minimumkan dari jumlah 3 variabel buatan ini, R1, R2, dan R3. Lalu kita buatlah satu variabel baru yang mau kita minimumkan jumlah ketiga ini. Katakanlah kita sebut sebagai R. Jadi R itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 ya. Lalu kita substitusikan R1, R2, dan R3-nya ke persamaan ini.
R1, R2, dan R3 kita jumlahkan. Dari sini langsung kita bisa jumlahkan ya. Jadi dari 14 ditambah 12 ditambah 18 itu sama dengan 44 ya. Kita tulis 44. Kemudian minus 2x1 ditambah minus x1 ditambah minus x1 hasilnya adalah minus 4x1. Kemudian min x2 ditambah min x2 ditambah min 3x2 itu minus 5x2. Kemudian ini S1 tambah S2 tambah S3 kita tuliskan. S1 tambah S2 tambah S3. Nah, jadi R-nya di sini sama dengan 44 dikurang 4x1 dikurang 5x2 tambah S1 tambah S2 tambah S3. Nah, dari sini kita bisa bentuk R-nya nanti sebagai fungsi tujuan. Jadi kita tulis lagi kembali, konstantanya kita pindahkan sendiri ke sebelah tanda sama dengan. Jadi kita kumpulkan R sama dengan, R minus 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi R plus 4x1 ditambah 5x2 dikurang S1 dikurang S2 dikurang S3 sama dengan 44. Nah, inilah fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu adalah kita meminimumkan jumlah variabel buatan. Jumlah 3 variabel buatan. Nah, jumlah 3 variabel buatan itu adalah ini ya. Jadi bentuk bakunya bisa kita tulis untuk fase yang pertama. Fase pertama atau fase 1 ya, bisa ditulis fase ke-1. Kita minimumkan R tambah 4x1 tambah 5x2 kurang S1 kurang S2 kurang S3 sama dengan 44 dengan kendalanya tetap yang tadi di atas ini ya. Ini kendalanya 3 persamaan ini kita tuliskan lagi. 2x1 tambah x2 kurang S1 tambah R1 sama dengan 14. X1 tambah X2 kurang S2 tambah R2 sama dengan 12. Ini tadi ya, yang ini tadi kita tuliskan kembali di bentuk bakunya. Kemudian X1 tambah 3 X2 kurang S3 tambah R3 sama dengan 18. Ya, ini adalah bentuk baku dari fase pertama. Nah, langkah berikutnya tinggal kita buat tabel iterasi awal. Selanjutnya kita buat tabel iterasi awal. Kita siapkan tabel iterasi awal. Di sini ada variabel R, X1, X2, S1, S2, S3 ya, dan ada R1, R2, dan R3. Nah, yang menjadi variabel basis, ingat kalau dibentuk persamaan lebih dari atau sama dengan, yang menjadi variabel basis adalah variabel buatan. Nah, dalam contoh ini variabel buatannya adalah R1, R2, dan R3. Berarti yang menjadi variabel basis adalah R1, R2, dan R3. Kita tuliskan dalam tabel ya. Jadi yang menjadi variabel basis adalah R1, R2, dan R3. R ini hanya tambahan saja. Tempat R di sini hanya menjadi tambahan saja, bahwa ini nanti yang akan diminimumkan. Nah, variabel basisnya adalah R1, R2, dan R3. Nah, berikutnya variabelnya kita tulis, semua variabelnya kita tuliskan di sini mulai dari X1, X2, S1, S2, S3, R1, R2, R3, lalu kemudian BSF. Nah, kita isikan
tabel-tabel berikut ini sesuai dengan persamaan yang ada di bentuk baku ini ya. Kita masukkan mulai dari baris R. Baris R itu adalah isi dari koefisien-koefisien dari fungsi tujuan ya. Kita isikan. Nah, fungsi tujuannya di sini koefisien dari R1 ya. Ada R-nya, koefisiennya 1. Kita tuliskan 1. Kemudian X1-nya koefisiennya 4. Kemudian X2-nya 5. S1-nya min 1, S2-nya min 1, S3-nya min 1, R-nya nggak ada ya. Di persamaan tujuan ini R-nya nggak ada, R1, R2 nggak ada, jadi 0, 0, 0, BSF-nya 44. Nah, 44 ini nanti yang kita minimumkan sampai jadi 0. Ya, makanya itu kita sebut kita minimumkan ini. R ini sama dengan 44, nanti kita minimumkan menjadi 0 di sini ya. Kemudian kita tuliskan persamaan kendala yang pertama. Kita tuliskan di R1, R-nya tidak ada, koefisiennya 0. Kemudian X1-nya 2, koefisiennya, X2-nya 1. Kemudian S1-nya min 1. S2-nya 0, S3-nya 0, R1-nya 1, R1-nya 1, R2-nya 0, ini 0, ini 14. Ini 14 ya. Kemudian yang kedua R-nya, persamaan kendala yang kedua, R-nya 0. Kemudian X1-nya koefisiennya 1, X2 koefisiennya 1, S2 koefisiennya min 1. S1 tidak ada ya. Jadi di sini 0, koefisiennya 0. Kemudian S2 minus 1. Kemudian S3-nya tidak ada, 0. R1 tidak ada di kendala kedua ini, jadi 0. R2-nya ada 1 koefisiennya, R3-nya tidak ada, 0. Sama dengan 12. BSF-nya kita isi 12. Kemudian persamaan kendala ketiga, kita tuliskan koefisiennya dalam sini. R-nya tidak ada ya di sini, jadi koefisiennya 0. X1-nya koefisiennya 1, X2-nya 3, S1-nya di sini tidak ada, S2-nya tidak ada, S3-nya koefisiennya min 1. Kemudian R3-nya, R1-nya 0, R2-nya 0, R3-nya 1, BSF-nya 18. Ya. Ini tabel awalnya ya. Ya, langkah berikutnya kita mulai dengan langkah iterasi. Nah, langkah iterasinya sama dengan langkah iterasi yang kita lakukan pada metode simplex biasa. Ya, yaitu dengan cara kita langkah pertama yaitu memilih kolom pivot. Memilih kolom pivot di sini berarti kita pilih di baris R, nilai di baris R yang paling positif terbesar untuk menjadi kolom pivot. Nah, dalam hal ini nilai positif terbesar di kolom R ini adalah nilai 5. Berarti 5 ini menjadi kolom pivot. Kolom X2 menjadi kolom pivot, kita tandai. Kolom X2 ini menjadi kolom pivot. Ini kita tandai yang menjadi kolom pivot. Nah, habis kita dapatkan kolom pivot, langkah berikutnya adalah kita menentukan baris pivot. Nah, seperti pada
materi sebelumnya dan contoh sebelumnya, menentukan kolom baris pivotnya pun sama, yaitu kita mengeceknya dengan membagi BSF-nya dengan masing-masing elemen kolom pivot. Jadi mulai dari 14 kita bagi dengan 1, 14 kita bagi 1, nilainya 14. Kemudian 12 kita bagi dengan 1, nilainya 12. Kemudian 18 kita bagi dengan 3, nilainya adalah 6. Nah, dari 3 hasil bagi tersebut, yang menjadi kandidat baris pivot adalah nilai hasil bagi positif terkecil. Nilai hasil bagi positif terkecil yaitu adalah 6. Berarti yang menjadi baris pivot adalah baris R3. Ya, kita tandai yang menjadi baris pivot adalah R3. Oke. Nah, langkah berikutnya yaitu kita tentukan angka pivot atau disebut juga sebagai elemen pivot. Nah, elemen pivot ini adalah elemen pertemuan antara baris dan kolom pivot. Nah, dalam hal ini di sini angka pivotnya atau elemen pivotnya adalah 3 ya. Nah, berarti pada iterasi berikutnya yang nanti kita tuliskan, S2 itu adalah sebagai variabel masuk atau entering variabel, sedangkan R3 ini adalah variabel keluar atau leaving variabel. Jadi pada iterasi pertama R3 ini sudah digantikan dengan X2 karena X2 ini sudah berfungsi sebagai variabel masuk dan R3 sebagai variabel keluar. Jadi kita tuliskan di iterasi yang pertama, di sini tetap R1, kemudian R2, yang berikutnya R2, yang berikutnya R3 sudah keluar, digantikan dengan X2. Ya. Lalu kita tuliskan baris X2 ini sudah berubah menjadi semua baris R3 ini dibagi dengan angka atau elemen pivot. Nah, elemen pivotnya 3, berarti semua elemen di baris ini dibagi dengan 3 ya. Jadi 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 1/3. 3 bagi 3, 1. Di sini 0, 0, min 1/3, 0, 0, 1/3, 6. Nah, berikutnya kita mengisi nilai-nilai di baris-baris yang nilai-nilai di elemen-elemen yang berada di atas baris S2, X2, yaitu R2, R1, dan R. Nah, cara ini sama seperti kita melakukan operasi baris elementer ya. Jadi nanti nilai baris-baris yang baru di atas baris X2 nilainya di sini yang bertepatan dengan kolom X2 nilainya di sini harus 0, di sini juga harus 0, dan di sini juga harus 0. Sama seperti kita melakukan operasi baris elementer. Jadi kita mulai dengan R2, kita membuat kolom X2 dan baris R2 ini nilainya bernilai 0, maka di sini tentu baris lama dari R2 ini kita kurangi dengan baris baru dari X2 supaya baris baru R2 ini menjadi 0 ya. Jadi semua baris lama R2 kita kurangi dengan baris X2. Itulah baris R2 yang baru. Jadi
0 dikurangi 0, nilainya 0. Kemudian 1 dikurangi 1/3, nilainya 2/3. Kemudian 1 dikurangi 1, nilainya 0. 0 dikurang 0, nilainya 0. Min 1 kurang 0, min 1. Kemudian 0 kurang min 1/3, 1/3. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 1/3, minus 1/3. Kemudian 12 kurang 6, 6. Ya. Nah, untuk baris R1 juga sama. Baris R1 yang lama, karena di sini nilainya 1, berarti nilai R1 lama kita kurangi saja dengan baris X2 agar nilai R1 yang baru ini nilainya 0. Jadi kita mulai dari kolom R, 0 kurang 0, 0. Kemudian 2 kurangi 1/3, 5/3. Kemudian 1 kurang 1, 0. Kemudian minus 1 kurang 0, min 1. 0 kurang 0, 0. Kemudian 0 kurang minus 1/3, ya 1/3. Kemudian 1 kurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. Kemudian 0 kurang 1/3, minus 1/3. Lalu 14 kurang 6, 8. Kemudian ke baris R, karena di sini kita inginkan 0, sedangkan baris yang lama 5, berarti caranya adalah baris yang lama R ini kita kurangi dengan 5 kali baris X2, karena di sini nilainya 5 ya. Jadi baris R yang lama yang ini kita kurangi dengan 5 kali baris X2 ya. Jadi 1 dikurangi 5 kali 0 berarti 1. Kemudian 4 dikurangi 5 kali 1/3, hasilnya adalah 5/3. Kemudian 5 dikurangi 5 kali 1, 0. Kemudian min 1 dikurangi 5 kali 0, min 1. Kemudian min 1 dikali 5 kali 0, min 1. Kemudian min 1 dikali 5 kali min 3, itu sama dengan 2/3. Kemudian 0 dikurangi 5 kali 0, 0. Kemudian 0 dikurangi 5 kali 0, 0. Kemudian 0 dikurangi 5 kali 1/3, jadi minus 5/3. Lalu 44 dikurangi 5 kali 6, berarti 44 dikurangi 30, jadi 14. Kita perhatikan tabel iterasi yang pertama yang sudah kita peroleh. Kita perhatikan pada baris R, apakah tabel iterasi ini sudah optimal? Nah, kita bisa lihat sendiri ya bahwa nilai R yang dari tadi di tabel awal nilainya 44, di iterasi pertama nilainya sudah turun menjadi 14. Itu nilai R-nya di iterasi pertama. Nah, apakah ini sudah optimal? Tentu saja belum ya, karena kita ingin meminimumkan R sampai menuju 0. Sedangkan di sini masih 14. Hal lain juga ditandai dengan bahwa selain kolom R dan selain
kolom BSF, nilai dari baris L ini masih bernilai positif. Yang bernilai positif dalam hal ini adalah X1, kolom X1 dan kolom S3. Oleh karena itu tabel iterasi 1 ini belum optimal, sehingga perlu kita lakukan lagi iterasi yang berikutnya sampai kita dapatkan tabel yang optimal. Nah, untuk membuat iterasi yang selanjutnya yaitu iterasi kedua, langkahnya sama seperti yang sebelumnya kita lakukan, yaitu kita tentukan lagi kolom pivot. Nah, kolom pivot ini kita pilih kolom selain R dan BSF yang nilainya positif terbesar. Nah, di sini ada dua nilai positif yaitu kolom X1 dan S3. Namun yang paling positif terbesar yaitu adalah kolom X1. Oleh sebab itu yang menjadi kolom pivot adalah kolom X1. Kita tandai ya. Yang menjadi kolom pivot adalah kolom X1, kita tandai ini. Nah, kemudian kita tentukan baris pivot. Kita menentukan baris pivot caranya adalah seperti tadi ya. Kita tentukan hasil bagi BSF dengan setiap elemen kolom pivot. Berarti di sini 8 kita bagi dengan 5/3 atau sama saja 8 dikali 3/5. 8 kali 3/5 sama dengan 24/5 atau 4/5. Kemudian 6 kita bagi dengan 2/3 atau sama saja dengan 6 dikali 3/2, 18/2, 9. Kemudian yang ini 6 dibagi dengan 1/3 atau 6 kali 3, 18. Nah, yang menjadi baris pivot adalah hasil bagi positif terkecil. Dalam hal ini adalah 4/5 atau 24/5. Jadi yang menjadi baris pivot adalah baris R1. Kita tandai baris R1 sebagai kolom pivot. Nah, dari sini kita peroleh elemen atau angka pivot. Nah, di sini elemen atau angka pivotnya adalah 5/3. Ya, jadi kita buat iterasi berikutnya. Dalam hal ini nanti yang menjadi variabel masuk adalah X1 atau entering variabelnya adalah X1 dan leaving variabelnya atau variabel keluarnya adalah X1. Jadi pada tabel iterasi kedua kita tuliskan tabel iterasi kedua, kita tuliskan R1 sudah keluar digantikan oleh leaving variabel X1. Kemudian R2-nya tetap, X2-nya tetap. Oke. Nah, kemudian yang menjadi kolom pivot di sini ini kita tuliskan di iterasi kedua yang baru menjadi baris X1. Nilai baris X1 ini adalah hasil bagi semua elemen di baris R1 dibagi dengan elemen pivot. Dalam hal ini elemen pivotnya adalah 5/3 ya. Jadi semua baris X1 yang baru ini kita isikan dengan membagi semua elemen dari R1 dengan 5/3. Jadi 0 dibagi 5/3 0, 5/3 dibagi 5/3 1, 0 dibagi 5/3 0, min 1 dibagi 5/3 minus 3/5, terus 0 dibagi 5/3 0, terus 5/3 dibagi 1/3 dibagi 5/3, jadi 1/5, kemudian 1 dibagi 5/3 3/5, ini 0, kemudian
minus 1/3 dibagi 5/3 minus 1/5, kemudian 8 dibagi 5/3 24/5. Oke. Ya. Kita dapatkan baris nilai-nilai baris X1 yang baru setelah kita bagikan dengan angka pivot atau elemen pivot. Ya. Kemudian kita isikan baris R2 yang baru, ya. Karena di sini yang menjadi kolom pivot adalah X1. Berarti di sini kita buat selain baris X1, baris R-nya di atas baris X1, di sini nilai di kolom X1-nya harus 0. Di sini nilai kolom X1 di baris R2 harus 0, elemen di kolom X1 dan baris X2 juga harus 0. Kita lakukan seperti halnya sebelumnya yang kita lakukan dengan memanfaatkan operasi baris elementer, ya. Jadi kita buat dulu yang pertama, kita isi baris R2. Ya, baris R2 ini karena di bawah angka 1, di sini di bawah angka 1 ini R2 yang lama di sini adalah 2/3. Nah, supaya R2 yang baru ini nilainya 0, maka R2 yang lama ini kita kurangi dengan 2/3 kali X1, ya. Untuk mengisi baris R2 yang baru, itu baris R2 yang lama kita kalikan dengan 2/3 kali baris X1, ya. Jadi kita mulai dari 0 dikurangi 2/3 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 2/3 dikalikan 2/3 dikurangi 2/3 kali 1, 0. Kemudian 0 dikurangi 2/3 kali 0, 0. Kemudian 0 dikali 2/3 dikalikan minus 3/5. Hasilnya adalah 2/5. Kemudian minus 1 dikurangi 2/3 kali 0, minus 1. Kemudian 1/3 dikurangi 2/3 kali 1/5, itu nilainya 1/5. Kemudian 0 dikurangi 2/3 kali 3/5, minus 2/5. Kemudian 1 dikurangi 2/3 kali 0, 1. Kemudian minus 1/3 dikalikan 2/3 kali minus 1/5. Hasilnya adalah minus 1/5. Kemudian 6 dikalikan 6 dikurangi 2/3 dikurangi 6 dikurangi 2/3 kali 6. Hasilnya adalah 14/5. 14/5. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan mengisi baris X2, ya.
baris X2 kita isi. Kita lihat di sini yang menjadi kolom pivot adalah X1. Nah, di bawah angka 1 ini di baris R2 kita sudah buat jadi 0. Nah, kemudian sekarang kita buat di bawah angka 1 di baris X2 ini menjadi 0 juga. Nah, karena di sini angkanya X2 yang lama nilainya sepertiga, maka untuk memperoleh X2 yang baru caranya adalah elemen baris X2 yang lama kita kurangi dengan sepertiga dikalikan dengan baris X1. Saya ulangi, untuk memperoleh seluruh elemen X2 yang baru, baris X2 yang baru, elemen baris X2 yang lama kita kurangi dengan sepertiga dikalikan baris X1. Kita mulai dari 0 ya. 0 kita kurangi 1/3 dikalikan 0 ya, nilainya 0. Kemudian 1/3 kita kurangi dengan 1/3 kali 1, nilainya 0. Kemudian 1 dikurangi 1/3 dikali 0, 1. Kemudian 0 dikurangi 1/3 dikalikan minus 3/5, 1/5. Kemudian 0 kita kurangi 1/3 dikalikan 0, nilainya 0. Kemudian minus 1/3 kita kurangi 1/3 dikalikan 1/5, nilainya minus 2/5. Kemudian 0 dikurangi 1/3 dikalikan 3/5, hasilnya adalah minus 1/5. Kemudian 0 dikurangi 1/3 kali 0, nilainya 0. Kemudian 1/3 dikurangi 1/3 kali minus 1/5, nilainya adalah 2/5. Kemudian yang terakhir 6 kita kurangi dengan 1/3 kali 24/5, hasilnya adalah 22/5. Kita tuliskan 22/5.